semuanya, perkenalkan nama saya Risma Puspita. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NIM saya 22129084. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Dalam mempelajari pesawat sederhana, teman-teman akan mengenal istilah sebagai berikut. Yang pertama, titik tumpu, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Yang kedua, titik beban, yaitu tempat meletakkan beban. Yang ketiga, titik kuasa, yaitu tempat memberikannya gaya kuasa. Adapun macam-macam dari pesawat sederhana, yaitu yang pertama, pengungkit pesawat. Pengungkit pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Ada 3 jenis pengungkit. Yang pertama, pengungkit jenis. Pengungkit jenis yakni titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengungkit jenis 2, yaitu titik bebannya diantaranya titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya gerobak sorong, pembuka tutup mobil, pembuka tutup botol, dan pemecah kemiri. Yang ketiga, pengungkit jenis 3, yaitu memiliki kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Memiliki kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya pinset, alat pancing, dan stapler. Untuk memakai pengungkit, kita sudah mendapatkan keuntungan, yaitu keuntungan mekanis dapat dirumuskan sebagai berikut. Kn sama dengan W per F dan LK per LB. Terangan Kn yaitu keuntungan mekanis, F gaya kuasa, W beban, LK lengan kuasa, LB lengan beban. Yang kedua, katrol. Katrol sederhana berupa rada beralur yang berhubungan dengan tali dan dimudahkan dalam melakukan pekerjaan karena katrol dapat merubah arah gaya ketika menarik atau mengangkat beban. Dalam ilmu fisika, katrol adalah roda berputar tetapi tidak berjalan yang berfungsi untuk menarik dan mengangkat benda. Katrol digunakan bersama-sama dengan tali atau rantai yang diinginkan sekeliling alur katrol. Katrol sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap posisinya tidak berubah ketika memindahkan benda, sedangkan katrol bebas posisinya bisa berubah. Untuk katrol sendiri adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Adapun rumus katrol tetap. Pada katrol tetap
tetap berlaku rumus tuas, yaitu W LB sama dengan F LK. Keterangannya, W berat benda, LB lengan beban, F gaya kuasa, LK lengan kuasa. Rumus keuntungan mekanis katrol dapat katrol tetap adalah Km sama dengan W per F ataupun Km sama dengan LK per LB sama dengan 1. Keterangan Km yaitu keuntungan mekanis pada katrol bebas. Juga berlaku rumus WLB sama dengan FLK. Panjang lengan kuasa 2 kali panjangan lengan beban, LK sama dengan 2 LB atau LK per LB sama dengan 2. Rumus keuntungan mekanis katrol bebas adalah Km sama dengan W per F dan sama dengan 2 atau Km sama dengan LB per LK sama dengan 2 atau F sama dengan 1 per 2 W. Rumus keuntungan mekanis katrol majemuk adalah sama dengan Km sama dengan W per F sama dengan N atau Km sama dengan LK per LB sama dengan N. Keterangannya, N jumlah tali atau jumlah katrol. Yang ketiga, roda berporos. Pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros dapat berputar roda. Pemanfaatan roda berporos ini dapat digunakan untuk memindahkan benda dengan mudah tanpa mengeluarkan banyak gaya. Prinsip roda berporos dapat kita jumpai pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda mobil, roda gerobak, gerinda. Fungsi roda berporos adalah untuk memperbesar torsi putaran roda sehingga dapat melebihi torsi putaran mesin. Yang keempat, bidang miring. Bidang miring adalah bidang yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Penempatan bidang miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada beban itu diangkat vertikal. Keuntungan yang diperoleh jika menggunakan bidang miring disebut keuntungan mekanik. Bidang miring besarnya keuntungan mekanik dinyatakan perbandingan antara berat beban yang akan diangkat dengan besar gaya kuasa yang diperlukan. Rumus bidangnya seperti Km sama dengan S per H sama dengan W per H. Segitu pula materi yang saya bahas yang berjudul tentang pesawat sederhana. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.